Selama ini yang berpikiran tabungnya itu pecah, itu keliru. Bagaimana? Gas yang bocor sudah memenuhi ruangan, tersulut oleh percikan api, dan nah, hal yang pertama dilakukan apa? Hidupin lampu. Itu paling fatal. Selamat pagi dan selamat datang mengucapkan kepada hadirin dan undangan yang hadir dalam acara pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran oleh Pemadam Kebakaran Kabupaten Gianyar pada hari ini Jumat 3 Juni 2026. Jadi pelatihan ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu juga yang ini bisa membantu bagaimana menggali lagi ya, mengingat lagi, dan terakhir paham betul bagaimana cara menggunakannya. Jangan sampai kalian tidak, kalau kasih mencoba, kalau dicobanya kali ini nanti kalau suruh coba cara kemudian suruh mencobanya. Terima kasih. Perkenalkan, saya adalah Kepala Seksi Inspeksi dan Pencegahan Kabupaten Gianyar. Pamit kepada Ibu B. Tujuan training kita kali ini itu adalah untuk mengingatkan Bapak dan Ibu semua akan tanggung jawab ketika berada di area kali samping. Apa itu api? Apa saja yang ada di area penggunaan alat dan segala macamnya akan disampaikan oleh Pak Gunawan. Jadi di sini sangat spektakuler dan itu sampai dengan kompor dan wajan. Yang mana Bapak Ibu sudah mengingatkan. Dengan rasa tersebut kita ciptakan. Oke. Kanan kiri bukan atas bawah. Bagaimana cara kita memegang? Perhatikan. Tempel atau taruh di ujung berdiri. Itu tujuannya adalah untuk melindungi tangan kita nanti pada saat menutup api. Ya, sama. Jadi Bapak Ibu pakai cara yang mana saja boleh. Kita tutup secara perlahan. Pasti lagi 1% kan? Ada api, nah jadi kita tetap aman. Yang menjadi pertanyaan, pada saat menutup itu, apakah kainnya boleh dilempar atau tidak? Boleh atau tidak? Lebih baik jangan, ya. Karena apa? Kalau kainnya kita lempar, itu kita main untung-untungan. Nah, misalkan karena dilempar kan tidak pas. Ambil kain lagi, kita tutupi lagi. Nah, gitu, ya. Nah, oke. Perhatikan arah angin. Setelah dekat seperti ini, jangan sekali-kali Bapak Ibu nengok. Oke. Nah, berarti sudah mati. Ya, kita buktikan apakah sudah mati apa belum. Oke. Ya. Oke. Nah, tujuan kita mengambilnya seperti itu adalah Nah, jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu sembarangan ngambilnya ketika diambil
apinya akan menyambar. Oh. Sama kan ya, makanya masih jatuh api teko. Jangan mundur lagi. Ya. Aman. Itu yang terjadi nih ketika kain itu dilempar, apinya akan semakin luar. Mesing ya. Ya, memang kelihatannya lebih gampang, tapi resikonya lebih. Maju lagi dikit, maju. Nah, ini. Ya. Sekap ya kita Ya. rumahnya. Bagaimana kalau kebakarannya seperti ini? Hari kencang-kencangnya. Di rumah tidak ada apar. Hal yang pertama lepas. Nah, kita usahakan padamkan dulu yang di bawah. Oke. Barang baru kita ke atas. Cepat, tolong, lontong. Lontong. Net, bagian bibirnya di situ. Ekspresinya. Untuk apa Bapak Ibu ini lebih aman? Karena apa? Karena kita ada jarak dengan api. Kalau tadi kan kita langsung berhadapan dengan api. Seperti yang tadi saya katakan, dipanggul sudah berlari. Taruh. Nah, C cabut. Angkat. Ya, kalau di kami arahkan. Ini diarahkan ke tempat yang kosong. Angkat. Jangan di sini. Di samping boleh, di depan boleh. Perhatikan ada angin. Mengapa harus disapukan? Karena kalau dihujam akan seperti ini. Dia akan seperti itu. Makanya harus disapukan. Di bawah dulu ngomong biasa sebang ngomong. Mungkin api lu masih pedih. Kanan kiri bukan atas bawah. Oke. Kalau melepas sudah dikit. Karena sudah meleleh. Panas. Caranya bagaimana? Kita ambil basah atau simut, kita tutup. Nah caranya, ya perhatikan. Ya, itu nanti. Dengan catatan kain itu harus basah, sebasah-basahnya lebih bagus. Kita tutup dengan kain. Ini harus presisi, harus tepat. Ya, bisa set. Oke. Pastikan kain yang basah ini benar-benar nempel dengan tabung gas agar tidak ada celah udara. Terus jangan juga sampai terlalu ke atas. Ya. Oke. Jongkok. Tempel. Ya. Ya, cepatnya bos. Apinya itu panas, tapi gasnya tidak. Cara yang paling sederhana, paling gampang adalah buka regulator. Itu paling gampang, paling aman. Ya, ini bisa dipadamkan menggunakan satu jari. Nah, caranya begini. Gas itu dingin, lidah apinya baru panas. Nah, jadi cara yang paling aman yang pertama adalah buka regulator dan juga boleh menggunakan jari-jari. Harus pas. Siapa tahu terjadi di rumah Pak Aluh boten nyoba. Selama ini kalau yang berpikiran tabungnya itu pecah, itu keliru, bukan salah, tapi keliru. Gas yang bocor sudah memenuhi ruangan, tersulut oleh percikan api. Jadi bukan ini. Bukan. Dapur-dapur zaman sekarang itu dapurnya tertutup, ventilasinya kurang. Benar tak? Ketika Bapak Ibu mencium bau gas, di malam hari udah memenuhi ruangan. Nah, hal yang pertama dilakukan apa? Hidupin lampu. Itu paling fatal. Ketika malam hari mencium bau gas, hal yang pertama dilakukan buka ventilasi. Jangan sekali-kali Bapak Ibu menyalakan ataupun mematikan stop kontak. Karena apa? Di belakang stop kontak itu ketika kontak ada percikan yang tidak terlihat. Nah, disulut oleh percikan kecil api meledak. Nah, besoknya ada kabar gas melon meledak. Sebenarnya apa? Kebocoran gas itu yang membuat terjadinya. Jadi
seperti itu nih Bapak Ibu guys.